Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pinta Arifiana Tarikanisa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sejarah, Palembang, Angkatan 2019. Kali ini saya akan menjelaskan seputar teori psikoanalisis oleh Sigmund Freud dan Erik Erikson. Mengenai psikoanalisis sendiri, berupaya menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang sangat diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut yang umumnya terjadi selama masa kanak-kanak dini. Yang pertama, saya akan menjelaskan teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Sigmund Freud merupakan pelopor teori psikodinamika. Teori yang dikemukakan Freud berfokus pada masalah alam bawah sadar sebagai salah satu aspek kepribadian seseorang. Teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud, teori psikologi yang paling banyak diacu dalam pendekatan psikologi atau yang paling dominan dalam analisis karya sastra adalah teori psikoanalisis Sigmund Freud. Menurut Freud, psikoanalisis ialah sebuah metode perawatan medis bagi orang-orang yang menderita gangguan syaraf. Psikoanalisis merupakan satu jenis terapi yang bertujuan untuk mengobati seseorang yang mengalami penyimpangan mental dan syaraf. Penekanan Freud pada alam bawah sadar berasal dari pelacakannya terhadap pengalaman-pengalaman pribadi para pasiennya, di mana ditemukan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa kanak-kanak sangat mempengaruhi kehidupan pasien di masa selanjutnya. Impresinya terhadap pentingnya periode awal kehidupan manusia yang informasinya kemudian tertanam dalam alam bawah sadar meyakinkannya bahwa informasi dalam alam bawah sadar itu sangat penting karena dari situlah muncul berbagai gangguan emosi. Freud yakin bahwa kepribadian manusia memiliki 3 struktur penting, yaitu yang pertama, ID, kedua, ego, dan yang ketiga, superego. Penjelasan lengkapnya, yang pertama, ID, struktur kepribadian yang asli, yang berisi segala sesuatu yang secara psikologis telah ada sejak lahir, termasuk insting-insting. ID merupakan gudang energi psikis dan menyediakan seluruh daya untuk menggerakkan kedua struktur kepribadian lainnya. Yang kedua, ego, struktur kepribadian yang berurusan dengan tuntutan realitas. Ego disebut sebagai badan pelaksana kepribadian karena ego membuat keputusan-keputusan rasional. Yang ketiga ada superego, struktur kepribadian yang merupakan badan moral kepribadian. Perhatian utamanya adalah memutuskan apakah sesuatu itu benar atau salah, sehingga ia dapat bertindak sesuai dengan norma-norma moral yang diakui oleh masyarakat. Selanjutnya ada mekanisme pertahanan ego. Mekanisme pertahanan ego termasuk dalam teori psikoanalisis Sigmund Freud. Timbulnya mekanisme pertahanan ego tersebut karena adanya kecemasan-kecemasan yang dirasakan individu. Maka, mekanisme pertahanan ego terkait dengan kecemasan individu. Adapun definisi kecemasan ialah perasaan terjepit atau terancam. Ketika terjadi konflik yang menguasai ego, kecemasan-kecemasan ini ditimbulkan oleh ketegangan yang datang dari luar. Sigmund Freud sendiri mengartikan mekanisme pertahanan ego sebagai strategi yang digunakan individu untuk mencegah kemunculan terbuka dari dorongan-dorongan ID maupun untuk menghadapi tekanan superego atas ego, dengan tujuan agar kecemasan bila dikurangi atau diredakan. Mekanisme-mekanisme pertahanan ego itu tidak selalu patologis dan bisa memiliki nilai penyesuaian jika tidak menjadi suatu gaya hidup untuk menghindari kenyataan. Mekanisme-mekanisme pertahanan ego yang digunakan oleh individu bergantung pada taraf perkembangan dan derajat kecemasan yang dialaminya. Lebih lanjut lagi, semua mekanisme pertahanan ego memiliki 2 ciri umum, yakni yang pertama, mereka menyangkal, memalsukan, atau mendistorsikan kenyataan. Dan yang kedua, mereka menjaga secara tidak sadar sehingga orangnya tidak tahu apa yang terjadi. Menurut Freud, sebenarnya ada bermacam bentuk mekanisme pertahanan ego yang umum dijumpai, tetapi peneliti hanya mengambil 9 macam saja, yakni yang pertama, represi, yang kedua, sublimasi, ketiga, proyeksi, 4, displacement, kelima, rasionalisasi,
6. Pembentukan reaksi atau reaksi formasi. 7. Melakonkan. 8. Nomadisme. Dan 9. Simpatisme. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ID, ego, dan superego adalah suatu konsep yang dikembangkan Freud untuk menjelaskan komponen-komponen perkembangan biologis, psikologis, dan sosial. Ketiga komponen kepribadian ini berkembang melalui tahap-tahap perkembangan psikoseksual. Freud menggunakan istilah seksual untuk segala tindakan dan pikiran yang memberi kenikmatan atau kepuasan. Dan istilah psikoseksual digunakan untuk menunjukkan bahwa proses perkembangan psikologis ditandai dengan adanya libido, energi seksual yang dipusatkan pada daerah-daerah tubuh tertentu yang berbeda-beda. Freud yakin bahwa perkembangan manusia melewati 5 tahap perkembangan psikoseksual dan bahwa setiap tahap berkembangnya tersebut individu mengalami kenikmatan pada suatu bagian tubuh lebih daripada bagian tubuh lainnya. Ada 5 tahap berkembang menurut Sigmund Freud. Yang pertama, tahap oral di usia 0 sampai dengan 1 tahun. Yang kedua, ada tahap anal di usia 1 hingga 3 tahun. Yang ketiga, phallic, usia 3 hingga 6 tahun. Tahap latensi, usia 6 hingga 12 tahun. Dan tahap genital, usia 12 hingga dengan dewasa. Psikososial dalam kaitannya dengan perkembangan manusia berarti bahwa tahap-tahap kehidupan seseorang dari lahir hingga mati dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang berinteraksi dengan individu yang menjadi matang secara fisik dan psikologis. Menurut teori psikososial Erikson, perkembangan manusia dibedakan berdasarkan kualitas ego dalam 8 tahap perkembangan. 4 tahap pertama terjadi pada masa bayi dan masa anak-anak. Tahap kelima pada masa adolesen, dan 3 tahap terakhir pada masa dewasa dan usia tua. 8 tahap perkembangan psikososial Erikson. Yang pertama, trust versus mistrust. Yang kedua, autonomy versus shame and doubt. Ketiga, initiative versus guilt. Yang keempat, industry versus inferiority. Yang kelima, identity versus identity confusion. Yang keenam, intimacy versus isolation. Yang ketujuh, generativity versus stagnation. Yang kedelapan, integrity versus despair. Erikson memberi jiwa baru ke dalam teori psikoanalisis dengan memberi perhatian yang lebih besar kepada ego daripada ID dan superego. Dia masih menghargai teori Freud, namun mengembangkan ide-ide khususnya dalam hubungannya dengan tahap perkembangan dan peran sosial terhadap pembentukan ego. Ego berkembang melalui respon terhadap kekuatan dalam dan kekuatan lingkungan sosial. Ego bersifat adaptif dan kreatif, berjuang, aktif atau otonomi, membantu diri menangani dunianya. Erikson masih mengakui adanya kualitas dan inisiatif sebagai bentuk dasar pada tahap awal. Namun hal itu hanya bisa berkembang dan matang melalui pengalaman sosial dan lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peranan teori psikoanalisis dalam peranan pendidikan. Pada perkembangannya, teori psikoanalisis banyak diimplementasikan dalam dunia pendidikan. Yang pertama, dalam pendidikan, konsep kecemasan pada tiap individu dapat diolah dan dikembangkan oleh para pengajar atau konselor demi kebaikan peserta didik. Dengan konsep ini pula, peserta didik dibantu untuk menghargai diri dan orang lain serta lingkungannya. Dengan kata lain, konsep kecemasan diartikan ke pendidikan ranah efektif atau karakternya. Yang kedua, dalam ranah pendidikan, teori psikoanalisis berbasis dalam kecerdasan majemuk. Setiap individu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Kecerdasan bukan berdasarkan pada angka-angka yang berkaitan dengan IQ. Menurut Gardner, ada beberapa kecerdasan yang ada pada manusia, yaitu kecerdasan matematik, linguistik, dan kinestetik, visual spasial, musik, intrapersonal, interpersonal, naturalistik, dan eksistensial. Sebuah pendidikan seharusnya menjembatani setiap kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik, mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan kebutuhan. Dengan teori Freud yang menyebut bahwa manusia sebagai makhluk yang memiliki keinginan dan kebutuhan dasar. Yang ketiga, berkaitan dengan agresivitas siswa.
Seorang pendidik harus mampu mengontrol dan mengatur sikap ini agar terarah menjadi lebih positif. Agresivitas dalam ilmu psikologi merupakan wahana bagi siswa untuk memuaskan keinginannya yang cenderung merusak, mengganggu, atau menyakiti orang lain. Dengan kata lain, agresivitas merupakan ungkapan perasaan frustasi yang tidak tepat. Dalam hal ini, munculnya tindakan agresivitas dapat berupa penilaian buruk atau negatif atau kata-kata yang menyakitkan. Sekian penjelasan seputar teori psikoanalisis Sigmund Freud dan Erik Erikson dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua.